Indonesia Sejahtera bersama Poltekkes Bandung. Itu adalah perbincangan pagi hari ini ya bersama Ibu Dwi dan Mbak Indah. Kita lanjutkan nih. Tadi sudah membahas terkait jalur untuk pendaftarannya ada apa saja. Selanjutnya kita ingin bahas terkait dengan sistem ujiannya nih Bu. Gimana sih Bu untuk bisa masuk ke Poltekkes? Sistem ujiannya online atau offline? Ya, dari 2020 tuh masa pandemi ya, Mas Agung, kita memang mengalami masa di mana kita nggak bisa dengan bebas keluar gitu kan ya. Sehingga 2020, 2021 itu ujian kami sistemnya online, sistemnya online. Tapi sekarang mudah-mudahan dengan situasi seperti ini, ujian kami akan diselenggarakan secara offline. Offline gitu, ya, begitu. Nanti jadi artinya ini untuk ujiannya kira-kira di tanggal berapa Bu? 6 Bulan Juli. apa? Oh, tanggal 6 Juli ya, mulai tanggal 6 Juli itu ya. Jadi sudah mulai proses ujian secara online gitu. Nah, offline mudah-mudahan. Ya, Insya Allah offline. Ya, nah, untuk persiapannya Bu, apa sih Bu kira-kira yang harus disiapkan oleh mereka nih calon pendaftar? Ya, untuk yang sarjana terapan itu ada mata ujian nih, ada 5 mata ujian yang harus ditempuh ya. Satu tentang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tentang pengetahuan umum tentang kesejahteraan sosial, kemudian juga ada pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Penting sekali menyeleksi mahasiswa mulai dari bagaimana dia wawasan kebangsaannya. Itu menjadi mata ujian juga. Dan yang kelima itu tes potensi akademik. Itu untuk yang sarjana terapan. Untuk yang magister terapan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pengetahuan tentang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, serta tes potensi akademik. Itu 4 itu yang untuk magister terapan. Untuk magister terapan. Nah, Mbak Indah ini termasuk yang sarjana terapan ya saat itu betul, gitu ya. Saat menghadapi ujian tulis ada persiapan-persiapan apa waktu itu spesial mungkin? Pastinya ketika ujian tulis banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya memang sudah di-spill terlebih dahulu materi-materi yang nantinya akan diujikan, sehingga saya memang fokus untuk mempelajari materi-materi yang diujikan itu. Khususnya pengetahuan umum kesejahteraan sosial, karena saya memang lulusan IPA, Mas, nggak ada latar belakang IPS, jadi memang pelajaran-pelajaran terkait dengan kesejahteraan sosial itu saya cari tahu terlebih dahulu. Seperti itu, Mas Agung. Itu berapa hari Bu nanti ujiannya Bu untuk ujian tertulis? 1 hari. Hanya 1 hari. Waktu itu juga sama Mbak Indah 1 hari gitu ya. Berarti artinya belajar segala materi yang Ibu sebutkan gitu ya. Wah, tantangannya luar biasa. Jadi juga Mbak Indah sebagai benar-benar mahasiswa yang sangat terpilih. Ibu ya. Bergabung di Poltekkes Bandung dengan perjuangan yang luar biasa. Baik, nah Bu, selain ujian tertulis, ini apakah ada tes lain begitu ya Bu? Mungkin kan biasanya kayak sekarang nih sudah dipersiapkan seperti layaknya sudah bekerja, sudah pakai seragam dan segala macamnya. Kan biasanya juga kalau di dunia kerja ada wawancara dan segala macam. Itu sama nggak Bu untuk mendaftar di Poltekkes? Betul. Ujian tulis itu menjadi langkah pertama untuk masuk ke Poltekkes. Karena kemudian setelah itu masih ada 1 ujian yang harus ditempuh, yaitu ujian wawancara. Jadi nanti seleksinya, yang seleksi pertama itu sejumlah mahasiswa yang terpilih, kemudian masih mengikuti tes wawancara seperti itu ya. Oke, kalau tadi kan tips untuk ujian tertulis. Nah, kalau mau ujian wawancara, apa nih Bu tipsnya? Apa yang dipersiapkan nih oleh mereka? Bocoran berarti ya. Bocoran. Nggak apa-apa lah untuk Mas Agung. Saya beri bocoran untuk teman-teman yang akan mendaftar di program sarjana terapan. Wawancara itu yang nanti ditanyakan itu seputar tadi sebetulnya lebih ke motivasi apa sih untuk ikut seleksi di Poltekkes gitu. Itu mengetahui motivasi sejak awal itu menjadi penting buat kami gitu kan ya, melihat komitmen calon mahasiswa gitu kan ya. Jadi motivasinya tentu saja, kemudian juga melihat tentang kemampuan dia kira-kira di dalam menempuh 8 semester di Poltekkes itu bisa nggak gitu kan ya. Ditanyakan strategi kalau dia mengalami masalah di kampus, bagaimana mengatasinya. Kalau ada ketidakpuasan, apa kamu demo nggak? Nah, itu seputar itu gitu kan ya, komitmen mahasiswa selama nanti mengikuti pendidikan. Juga terkait dengan prestasi-prestasi yang pernah didapatkan ya, betul, selama SMA misalnya gitu kan ya. Sehingga itu juga akan menjadi pendukung gitu kan ya untuk penilaian di dalam penerimaan ini dalam wawancara. Oke, itu dari proses pendaftarannya begitu ya, memang sudah sangat-sangat dipersiapkan matang
matang, sehingga yang terpilih adalah benar-benar orang-orang yang terseleksi dengan maksimal. Betul. Lah kemudian lalu apa nih Bu, salah satu kita sebut apa ya, keunggulan, kelebihan yang nanti akan didapatkan oleh mahasiswa ini ketika bergabung di Poltekkes Bandung? Mungkin satu lagi Mas tadi yang masih belum saya sampaikan. Tadi kan untuk yang sarjana terapan ya, wawancaranya apa yang ditanyakan. Tentu beda untuk yang magister terapan ya. Di magister terapan itu wawancaranya lebih bertanya tentang selain pemahaman dia tentang pekerjaan sosial, juga tentang rencana dia dalam melakukan penelitian gitu kan ya. Penelitian yang akan dilakukan untuk menyelesaikan di program magister terapan itu apa, itu nanti akan bocoran untuk yang akan mendaftar di magister terapan. Wah, ini sudah dikasih bocoran nih, harusnya sudah benar-benar bisa jauh lebih siap gitu ya, khususnya di tes wawancara atau ujian wawancaranya. Nah, tadi Bu kalau terkait dengan keunggulannya mungkin dari kurikulum dan yang lainnya? Ya, kami bisa menyebutkan bahwa Poltekkes SOS itu adalah perguruan tinggi yang unggul dibanding mungkin perguruan tinggi kesejahteraan sosial lain di Indonesia. Ada 31 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dan Poltekkes SOS itu menjadi, tadi seperti Mas Agung jelaskan, ini adalah perguruan tinggi pertama yang menyelenggarakan pendidikan untuk mencetak pekerja sosial gitu. Karena ini yang pertama, pasti dong ini menjadi rujukan bagi perguruan tinggi lain gitu kan ya, di dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dan kemudian juga kenapa ini unggul, Poltekkes SOS Bandung itu merupakan pendidikan vokasi satu-satunya di Indonesia. Gitu kan ya, satu-satunya di Indonesia. Dan pendidikan vokasi itu memberi porsi 70% praktik gitu kan, dan hanya 30% untuk teori. Dan praktik itu menjadi passionnya pekerja sosial gitu, karena pekerja sosial itu ya satu profesi yang memberikan pertolongan gitu kan kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat agar mereka bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik gitu. Itu bisa dilakukan dengan praktek dan praktek. Gitu. Artinya kurikulumnya lebih dominan di praktik, agar para mahasiswa ini sudah sangat siap nantinya ketika terjun di lapangan di dunia pekerjaan langsung begitu. Ini juga saya sangat menarik ingin bertanya kepada Mbak Indah terkait dengan pembelajarannya nih Bu, gitu ya. Apa sih kesannya gitu ya seorang Indah selama belajar di Poltekkes SOS dengan tadi praktiknya ternyata jauh lebih banyak dibandingkan teorinya. Tapi kita tahan terlebih dahulu, nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas terkait itu ya, termasuk kegiatan keorganisasian atau kemahasiswaan, kan biasanya juga ada Ibu ya. Dan saya yakin Mbak Indah juga salah satu yang aktif di kegiatan kemahasiswaan. Itu juga menjadi daya tarik nih. Daya tarik tersendiri khasnya dari Poltekkes SOS Bandung. Kita akan bahas hal tersebut seusai jeda ya, Ibu dan juga Mbak Indah. Kami akan kembali bersama seusai jeda, tetaplah bersama iNews Jabar.